Shalom, salam sukacita buat kita semua. Kita bertemu kembali dalam renungan harian ini. Harapan kami kiranya damai sejahtera dari Roh Kudus melingkupi setiap kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam renungan harian kita, marilah kita berdoa untuk menyerahkan seluruh rangkaian renungan ini, demikian juga seluruh kehidupan kita, supaya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh hikmat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah sumber segala hikmat, dan pada saat ini kami memohon kepadamu agar Engkau memberkati sepanjang renungan kami hari ini. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima hikmat yang Engkau berikan melalui firman-Mu. Bimbinglah kami dalam pemahaman dan penerapan kebenaran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Engkau mengisi setiap kata yang disampaikan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga renungan ini dapat menyentuh dan mengubah hati setiap pendengar. Terima kasih karena kasih dan anugerah-Mu yang tidak terhingga. Dalam nama yang paling mulia, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul bersama dalam hadirat-Nya untuk merenungkan firman-Nya yang hidup dan memberkati. Firman Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada kita, membimbing kita dalam setiap langkah hidup kita. Pada kesempatan ini, marilah kita memusatkan hati dan pikiran kita untuk meminta hikmat dari Tuhan, sebagaimana yang tercantum dalam Amsal 2 ayat 6. Mari kita bersiap-siap untuk menerima anugerah-Nya yang berlimpah melalui renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati waktu kita bersama dan melimpahkan hikmat-Nya kepada kita semua. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amsal 2 ayat 6 mengatakan, "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian." Firman ini mengajarkan kepada kita pentingnya meminta hikmat dari Tuhan dalam hidup kita. Hikmat adalah kemampuan untuk melihat dan memahami hidup dengan cara yang benar, serta mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengertian. Dalam hidup ini, kita sering dihadapkan dengan berbagai tantangan dan keputusan yang sulit. Kadang-kadang kita merasa kebingungan dan terjebak dalam kegelapan, tidak tahu arah yang benar. Namun, Tuhan sebagai sumber segala hikmat siap untuk memberikan petunjuk dan pengertian kepada kita jika kita memintanya dengan tulus. Pertama, kita perlu menyadari bahwa hikmat sejati berasal dari Tuhan, bukan dari kecerdasan manusia semata, tetapi dari sumber kebijaksanaan yang sempurna. Ketika kita meminta hikmat dari Tuhan, kita mengakui keterbatasan dan ketergantungan kita kepadanya. Kita mengakui bahwa hanya Dia yang memiliki pengetahuan yang sempurna dan pandangan yang luas terhadap segala hal. Kedua, kita perlu bersedia untuk meminta hikmat dari Tuhan. Meminta hikmat bukanlah sekedar formalitas atau ucapan kosong. Ia merupakan sikap hati yang rendah hati dan mengakui kebutuhan kita akan bimbingannya. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan tulus, Dia siap untuk memberikan hikmat-Nya kepada kita. Ketiga, kita harus membuka hati dan telinga kita untuk menerima hikmat yang Tuhan berikan. Hikmat Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita harapkan dan kita inginkan. Terkadang Tuhan memberikan hikmat melalui firman-Nya, melalui orang-orang bijaksana di sekitar kita, atau melalui pengalaman hidup yang Dia izinkan kita jalani. Oleh karena itu,
kita harus peka dan menghargai setiap cara Tuhan berbicara kepada kita. Terakhir, ketika kita menerima hikmat dari Tuhan, kita harus mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hikmat yang tidak diterapkan hanyalah ilmu pengetahuan belaka. Ketika kita menggunakan hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan dan berlaku bijaksana, hidup kita akan dipenuhi dengan keberhasilan, damai sejahtera, dan berkat yang melimpah. Mari kita selalu meminta hikmat dari Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita merendahkan diri dan berserah sepenuhnya kepadanya, karena hanya Dia yang mampu memberikan hikmat yang sempurna. Dalam hikmatnya, kita akan menemukan jalan yang benar dan hidup yang penuh makna. Saudaraku, kita menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuhan yang telah memimpin kita dalam renungan ini. Melalui firman-Nya, kita telah mendengar panggilan-Nya untuk meminta hikmat-Nya dan hidup dalam kebijaksanaannya. Mari kita menjaga dan menerapkan hikmat yang telah kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah bahwa hikmat yang berasal dari Tuhan tidak hanya berdiam di dalam hati kita, tetapi harus tercermin dalam tindakan dan keputusan kita. Marilah kita hidup sebagai saksi-saksi hikmat Tuhan di dunia ini, mengambil keputusan yang bijaksana dan melangkah dalam kebenarannya. Ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan, kita akan mengalami berkat-Nya yang melimpah, damai sejahtera-Nya yang mendalam, dan hidup yang memuliakan-Nya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menyampaikan firman-Mu kepada kami hari ini. Kami memohon agar hikmat-Mu senantiasa menguasai hidup kami dan membimbing setiap langkah kami. Kebenaran-Mu adalah terang bagi jalan kami. Kuatkanlah iman kami dan berikanlah kami kerinduan yang lebih besar untuk mengenal-Mu dan hidup dalam kehendak-Mu. Kiranya renungan ini menjadi bekal bagi kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati kita semua dalam perjalanan hidup kita yang penuh hikmat dan pengertian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.